Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza wa laysa minhu fa huwa raddun. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Karim. Tonton puan-puan, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, sahabat sahibah, saudara-saudari, saudara pemirsa yang budiman, yang insya Allah dikasihi dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala nikmat, segala karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berkongsi syarah kitab Al-Hikam, buah karya agung Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang masuk pada hikmah ke-43 dan ke-44 dengan tema ridha atau tidak kepada nafsu, sumber maksiat atau ta'at. Sebagaimana di dalam hikmah yang ke-43, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha an-nafs, wa aslu kulli ta'atin wa yaqdhatin wa 'aifatin 'adamur ridha minka anha. Yang artinya, induk segala maksiat, syahwat dan kelalaian adalah ridha terhadap nafsu. Dan sumber segala taat, terpelihara diri dari syahwat dan bangun untuk taat, adalah tidak ridha kepada nafsu. Di dalam kalam hikmahnya yang ke-44, Syekh Ibnu Athaillah berkata, wala anna tashabu jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min an tashaba 'aliyan yarda an nafsihi. Fa'ayyu ilmin li'alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Yang artinya, bersahabat dengan orang jahil yang tidak menuruti hawa nafsu lebih baik daripada bersahabat dengan orang alim yang tunduk kepada nafsu. Ilmu seperti apakah yang disandang oleh orang alim yang tunduk kepada hawa nafsunya? Sebaliknya, kejahilan seperti apakah yang dapat disandangkan pada seseorang yang jahil yang sudah dapat mengekang hawa nafsunya. Tonton puan-puan, Bapak Ibu, sahabat sahibah, ikhwan akhwat, saudara-saudari, pemirsa yang budiman yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hikmah 42 yang lalu memaparkan tentang sifat iblis yang menentang ubudiyah. Sedangkan pada hikmat yang 43 dan 44 ini, kita akan mencoba untuk menggali bagaimana Syekh Ibnu Athaillah menguraikan nafsu yang dipanggil dengan hawa nafsu itu. Terdapat perbedaan antara sifat iblis dengan hawa nafsu. Sifat iblis adalah pendatang haram, sedangkan hawa nafsu adalah tuan rumah yang mengizinkan pendatang haram tinggal di rumahnya. Tidak mungkin ada sifat yang menentang ubudiyah jika tidak ada hawa nafsu. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, sebab itu mereka senantiasa taat dan menjalankan tugas mereka dengan sempurna. Bahkan mereka tidak tahu bagaimana cara berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari tidak ada nafsu, sebab itu tidak menyimpang dari orbitnya. Sedangkan manusia mempunyai hawa nafsu. Oleh karena itu manusia dapat berbuat durhaka dan lari dari jalan yang lurus yang diperlihatkan kepada mereka. Iblis dan antek-anteknya atau anak buahnya yaitu syaitan bekerja memberi saran dan gagasan kepada manusia, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menggerakkan anggota badan manusia yang manapun agar melakukan sesuatu yang dia inginkan. Akan tetapi jika hawa nafsu menerima saran dan gagasan iblis itu,
maka hawa nafsu mempunyai kemampuan memaksa anggota badan dan tubuhnya supaya berbuat sebagaimana yang diusulkan oleh iblis tersebut. Iblis menyalurkan sifat-sifatnya dan hawa nafsulah yang menerima serta memakai sifat-sifat tersebut. Satu hal yang nyata adalah saran atau gagasan yang disampaikan oleh iblis dan syaitan kepada hawa nafsu dirasakan oleh hawa nafsu bahwa ia seolah-olah saran tersebut datang daripada dirinya sendiri, bukan diambil dari sumber lain. Hawa nafsu akan mempertahankan pendapat iblis dan syaitan yang diterimanya tersebut, sebagaimana dia mempertahankan pendapatnya sendiri. Bahkan dia menepuk dada mengakui bahwa pendapat tersebut adalah pendapatnya sendiri. Seorang Karl Marx yang menyebarkan faham tidak bertuhan, yaitu ateis, tidak mengatakan bahwa faham itu adalah rencana iblis, tetapi dia mengakui bahwa dialah yang menemukan faham itu. Peter yang menyebarkan faham 3 Tuhan dalam satu Trinitas tidak mengatakan bahwa iblislah yang mengajarinya, tetapi mengatakan bahwa dia menerima wahyu dari Tuhan. Begitulah lagu kebodohan dan kesombongan hawa nafsu yang tidak sadar dirinya ditunggangi oleh iblis dan syaitan. Ketika dia menerima saran dan gagasan daripada iblis dan syaitan, dia durhaka kepada Tuhan dan melakukan syirik terhadapnya. Bahkan hawa nafsu akan mempertahankan pendapatnya yang ingkar dan syirik tersebut menggunakan berbagai dalih dan hujah yang dikeluarkan oleh akalnya. Karena jika menyerah begitu saja, seolah-olah ia akan membongkar aib dirinya. Hawa nafsu bukan hanya mampu menerima rangsangan dari iblis dan syaitan, bahkan dia sendiri mempunyai kemampuan untuk merangsang dirinya sendiri tanpa dirangsang oleh iblis dan syaitan. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surah Yusuf ayat yang ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'in illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rangsangan yang datang dari nafsu sendiri mengarahkan untuk melakukan maksiat, memenuhi tuntutan syahwat dan asyik dengan sesuatu yang melalaikan. Apabila iblis dan syaitan memberi rangsangan yang sesuai dengan sifat nafsu itu sendiri, maka sifat ingkarnya akan semakin kuat dan menjadi mudah baginya untuk melakukan maksiat dan kemungkaran. Dia tidak merasa sedih bila berbuat kejahatan dan tidak merasa rugi bila hanyut di dalam lautan kelalaian. Bagi mereka yang penting adalah memenuhi apa yang dia inginkan tanpa menghiraukan akibatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istahwadha 'alaihimus syaitan فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Yang artinya, ma'asyiral muslimun, syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itu adalah golongan orang-orang yang merugi, al-khasirun. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, tonton puan-puan, saudara-saudari, ikhwan, akhwat, sahabat, sahibah, pemirsa yang budiman yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Orang yang jahil tetapi tidak menuruti hawa nafsu adalah tidak ada padanya sifat bangga, sombong, takabur, dan bodoh. Dia terkadang bisa tunduk kepada kebenaran jika kebenaran dijelaskan kepadanya. Dia juga bisa menyampaikan kebenaran yang diketahuinya kepada orang lain. Jadi kebodohan apakah yang bisa dikatakan kepada orang yang seperti itu? Yaitu yang bersedia menerima dan menyampaikan kebenaran. Di sisi lain, orang yang dipanggil sebagai alim, bagaimana bisa dikatakan sebagai alim jika dia menuruti hawa nafsunya, memakai sifat yang bodoh dan sombong, serta menolak kebenaran jika datang daripada orang lain atau tidak sesuai dengan kehendak nafsunya. Orang alim yang menuruti hawa nafsu tidak mengajak manusia untuk menyembah Allah. Sebaliknya mereka menyembah kepada ilmunya. Manusia lain menjadi alat baginya untuk menaikkan ego dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, yang artinya, janganlah kalian berkutat pada ladang dan perdagangan sehingga kalian menyukai dan mencintai dunia. Masyaallah muslim. Oleh karena itu lebih baik jika bersahabat dengan orang jahil yang tidak tunduk kepada hawa nafsunya dibandingkan bersahabat dengan orang alim yang mengikuti hawa nafsunya.
Kejahilan tidak menghalanginya untuk mengenali kebenaran, dan dia juga mampu memberi dukungan kepada kebenaran itu. Sifat iblis adalah hijab di luar hati, dan hawa nafsu adalah hijab di dalam hati. Jika hijab di luar disingkap menggunakan energi kebenaran, maka hijab di dalam juga perlu disingkapkan dengan energi kebenaran itu. Nafsu harus ditundukkan oleh kebenaran. Pekerjaan ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan, karena nafsu kita adalah diri kita sendiri. Sebagaimana kata Asy-Sya'bi rahimahullah, hanya saja disebut nafsu karena menjerumuskan pelakunya kepada kebatilan. Sebagaimana riwayat Imam Darimi dalam riwayat nomor 397. Ma'asyiral muslimin, tidak berbeda pada hakikatnya antara nafsu hati dengan diri. Memerangi hawa nafsu berarti memerangi diri sendiri. Di dalam diri sendiri itu berkumpul kemauan, cita-cita, ilmu, pengetahuan, dan lain-lainnya. Apabila ingin berperang melawan diri sendiri, maka tidak boleh meminta pertolongan kepada diri sendiri. Ilmu pengetahuan tidak berdaya menentang hawa nafsu karena ilmu adalah alat. Dan alat akan patuh kepada tuannya. Pembahasan mengenai ilmu yang berlarut-larut akan menambah kekeliruan dan akan mengokohkan kedudukan nafsu. Akibatnya akan lahir banyak berdebat dan berbantah-bantahan yang menyebabkan kekacauan dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat juga tidak bisa digunakan untuk melawan hawa nafsu, karena jika ma'rifat digunakan dia akan menarik ke dalam ilmu, maka terjadi juga hal yang serupa. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-14. "Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum." Yang artinya, dan mereka para ahli kitab itu tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu pengetahuan karena kedengkian di antara mereka. Demikian juga di dalam surah Yunus ayat yang ke-93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famakhtalafu hatta ja'ahumul 'ilm, inna rabbaka yaqdi bainahum yaumil qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun." Yang artinya, maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang disebut di dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat nanti tentang apa yang mereka perselisihkan. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu jangan meminta tolong kepada ilmu, dan juga jangan meminta bantuan ma'rifat untuk melawan nafsu. Larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjeritlah sekuat-kuat hati, mintalah pertolongan kepadanya. Istiqomahlah di dalam berubudiyah kepadanya. Menunaikan kewajiban sambil terus berserah diri kepadanya. Itulah kekuatan yang dapat menumpas hawa nafsu. Jangan sekali-kali menuntut karomah, karena hal itu juga bisa menjadi alat dari hawa nafsu. Tetaplah di dalam ubudiyah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berubah keyakinan terhadapnya, kekuasaannya, kebijaksanaannya, dan ketuhanannya, baik ketika sehat ataupun sakit, senang ataupun susah, kaya atau miskin, suka ataupun duka. Jika sudah muncul sikap ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya hawa nafsu sudah tunduk pada kebenaran. Nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Imam Darimi, yang artinya, barang siapa mencari petunjuk kepada kitab selain Al-Quran, niscaya Allah akan menyesatkannya. Sebab apa? Sebab ia Al-Quran adalah tali Allah yang kuat. Ia adalah peringatan yang lurus. Dengan Al-Quran, hawa nafsu tidak akan menyimpang dan lisan tidak akan keliru. Ma'asyiral muslimin, kembalilah sebenar-benarnya dengan murni kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ajaran Allah, kepada Al-Quran Karim, dan juga kepada sunnah Rasulullah SAW. Kepada ajaran Allah sebagaimana Allah SWT firmankan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah diperintahkan kalian itu kecuali untuk memurnikan agama kepadanya. Begitu juga di dalam rangka melaksanakan kehidupan kembali kepada Al-Quran Karim, berpegang teguh kepada kitab-kitab Allah, terutama kita sebagai umat Nabi baginda Rasulullah SAW, kita berpegang teguh kepada Al-Quran Karim dan juga berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berkata-kata di dalam Quran dengan menggunakan akal fikirannya sendiri, dengan logikanya sendiri, maka hendaklah mengambil tempatnya di neraka nanti. Begitu juga di dalam riwayat lain.
Baginda Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berpegang teguh kepada sunnah dengan peringatannya yang begitu tegas, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah mengambil tempat duduknya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kembali kepada ajaran Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada perilaku kehidupan Rasulullah SAW di dalam mengimplementasikan, di dalam ta'abudiyah, di dalam beribadah kepada Allah SWT, di dalam membangun para sahabat agar kemudian juga mereka menjadi orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, membuang segala hal, sehingga dengan demikian kita memberikan kepada orang-orang yang tidak terikat dengan hawa nafsu apresiasi yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang senantiasa berujuk atau apalagi sampai patuh kepada hawa nafsu. Walaupun di antara mereka ada orang-orang yang alim sekalipun. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat-nikmat Allah dan bersabar ketika diuji oleh Allah SWT. Sehingga dengan demikian apapun yang berlaku, kita akan selalu berada di atas jalan Allah, atas kehendaknya. Dan kemudian dikumpulkan kembali di surganya Allah SWT. Menikmati sebuah kenikmatan yang agung nanti. Sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Melihat wajahmu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.